Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi kelola hujan. Visi Indonesia 2045 menuju ketahanan air oleh Djoko Suryanto. Selama 50 tahun sejak Repelita dimulai, hujan selalu dibuang di Indonesia. Ini bukti kebenaran nyata kalau ayat kauniyah petunjuk Allah dengan ayat kauniyah peristiwa alamnya pasti sinkron. Berikut bukti peraturan PU yang menyatakan membuang hujan itu suatu kekeliruan sebab bersifat destruktif, yaitu meningkatkan banjir, kekeringan, dan longsor. Destruktif artinya merusak, memusnahkan, menghancurkan. Ini saya bacakan firman-Nya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini Ibrahim ayat 7. Banjir itulah azabnya karena kita mengingkari nikmat, membuang hujan. Nah, ini peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 PRT/M/2014 di Lampuran 1. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Halaman 3, lampiran 1. Nah, ini sudah diakui bahwa selama 50 tahun, mungkin juga sampai sekarang masih drainase konvensional itu ada menciptakan banjir atau berdampak banjir. Terbukti sudah diakui dengan Kementerian PU, drainase konvensional itu suatu kekeliruan. Nah, tadi juga saya sebutkan bersifat destruktif, artinya merusak, memusnahkan, dan menghancurkan. Nah, ini bukti juga. Reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan, nah, ini drainase konvensional, justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif itu merusak, memusnahkan, dan menghancurkan. Nah, ini banjir itu bersifat itu, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah. Nah, ini halaman 3 juga terbuktikan selama ini salah atau keliru. Nah, ini buktinya banjir selalu meningkat. Dari tahun 2002, 86 kejadian banjir, 2020, 1065. Karena yang dilakukan selama ini memang membuat banjir. Ini bukti. Bukti kebenaran itu adalah mukjizat Al-Quran, tadi ayat Ibrahim ayat 7. Karena apa yang terjadi di bumi ini berlaku hukum Allah SWT. Berikut bukti kekeliruan kelola hujan yang dinyatakan dalam Permen PU tadi. Dan ini bukti banjir selalu meningkat. Nah, inilah kegagalan selama 50 tahun untuk menanggulangi banjir, justru malah banjir meningkat karena programnya ini. Programnya selama 50 tahun ini yang dilakukan yaitu pengendalian banjir. Ini program bukan solusi banjir. Nah,
tadi pengendalian banjir itu pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini debit banjir kala ulang berapa? Hanya ini. Yang kedua, mengisolasi daerah genangan banjir, yaitu bikin tanggul atau turap, pancang, beton. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir. Ini normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, dan sodetan. Nah, kegiatan ini itu bukan untuk solusi banjir, hanya mengurangi ini nih, hanya 3 kegiatan ini. Jadi banjirnya tetap akan datang karena penyebabnya tidak ditangani. Penyebabnya antara lain ya kerusakan das. Nah, ini Bapak Dr. Insinyur Engineering Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi UGM, dalam webinarnya Too Much, Too Little, and Too Dirty 2045 dijadikan pengungkit gerakan kesejahteraan masyarakat secara masif. Jadi beliau berpandangan proyek-proyek yang dilakukan selama 50 tahun itu tidak berhasil. Ya, ini tadi nanti menit ke-4 38 detik ini tentang proyek penanggulangan banjir yang tidak berhasil, harus reformasi pengelolaan sumber daya air dengan gerakan masyarakat secara masif. Menit ke-6:40, kesalahan yang sudah 50 tahun jangan diulang lagi untuk 23 tahun ke depan Indonesia 2045. Nah, ini apa yang saya sampaikan tadi sama pemikirannya sama beliau. Nanti videonya saya presentasikan di sini. Menit ke-9:23, hujan itu potensi untuk dikelola dengan memanen air hujan secara masif. Air hujan sangat bersih untuk dikonsumsi sebagai air minum. Nah, semuanya akan dijelaskan oleh Bapak Mariono lebih detail. Nah, ini kesimpulannya terakhir, mendanai gerakan-gerakan berbasis masyarakat menggantikan proyek-proyek besar. Nah, memang yaitu beliau menganggap ada ketidakberhasilan selama 50 tahun yang lalu ini. Nah, ini videonya, silahkan disimak. Saya selamat siang Pak Robert, juga Pak Abdul Malik. Ketemu lagi Pak Abdul, Bapenas, dan saya baru bertemu sekali ini Pak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak yang luar biasa, yang saya sudah dengar, sudah baca di internet. Nah, saya tadi disampaikan Pak Robert untuk bicara mengenai too little, tapi saya telanjur mempersiapkan semuanya, Pak. Mohon maaf ini, nggak apa-apa ya, Pak. Baik, tapi saya mengambil angle yang berbeda sehingga nanti mungkin yang lain juga mengambil angle yang berbeda sehingga komplit apa yang kita diskusikan. Apakah tayangan saya bisa dilihat, Pak? Sudah. Ini saya full screen. Ya, Bapak sekalian, Too Much, Too Little, and Too Dirty 2045 dijadikan pengungkit gerakan kesejahteraan masyarakat secara masif. Jadi bagaimana kondisi yang too much seperti yang disampaikan Ibu Plung tadi, too little dan too dirty itu membuat kita bangkit seperti bangkitnya ilmu pengetahuan saat COVID. Tapi lebih bangkit lagi karena pemerintah benar-benar masuk ke masyarakat, masuk ke komunitas untuk membangkitkan, ini akan ada bencana loh ke depan, climate change dan sebagainya, kita harus bergerak ini. Tapi gerakannya adalah gerakan untuk mensejahterakan mereka. Bukan gerakan untuk membuat mereka bersiap-siap saja menghadapi kebencanaan itu, dan kalau tidak ada bencana mereka tidak dapat apa-apa, ada bencana mereka kena bencana. Jadi saya akan memberikan sebuah pemikiran, hipotesis ke depan, dan prakteknya sudah ada, nanti contoh-contohnya seperti itu. Mohon maaf, nah, ya isinya bencana adalah pengungkit kemajuan, banjir bandang, susur sungai, gerakan sungai, gerakan wisata sungai, gerakan kesejahteraan masyarakat, banjir, memanen hujan, gerakan memanen hujan, masyarakat sejahtera, gerakan perbaikan das. Pokoknya ini gerakan isinya itu, Bapak sekalian. Nah, kita tahu ini data yang saya kumpulkan, bencana hidrologi naik terus.
Tadi Pak Emil juga menyampaikan bahwa climate change terjadi memang iya. Jadi penyebabnya adalah kerusakan das dan juga plus climate change. Climate change itu global, kerusakan das itu lokal. Ya masyarakat sendiri yang melakukan atau pemerintah bersama masyarakat dan industri melakukan bersama-sama kerusakan das, pengotoran sungai dan sebagainya. Ini adalah contoh kenaikan temperatur di Jogja dari Stasiun Adi Sucipto. Saya lihat tahun 2076 sampai 2018 sudah ada kenaikan kira-kira 0,75 derajat Celcius suhu rata-rata. Berarti jadi kalau iklim Jogja ini merupakan barometer Jawa misalnya dan juga Nusa Tenggara, kita itu sudah setengah kali lebih tinggi perubahan iklimnya dibanding iklim global. Kalau iklim global 100 tahun itu cuma naik 1 derajat Celcius, kita 100 tahun kira-kira naik 1,5 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi dan diperkirakan rata-rata temperaturnya tahun 2045 itu sudah 27,5 derajat Celcius. Demikian juga jumlah hujan lebat, dari Pak Emil juga menyampaikan jumlah hujan lebat itu ternyata tambah. Kalau dulu hanya sekitar ada 2-4 bulan ada hujan lebat, sekarang sudah 5 bulan hujan lebatnya itu. Dan nanti akan terus-menerus ada hujan lebat. Benar tadi adalah kemarau akan memanjang, musim hujan akan memendek, tapi banyak hujan deras di musim hujan itu. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang intensif, sehingga kita perlu melakukan sesuatu. Juga kelembapan udara secara annual itu juga turun drastis ya, dari annual tahunan dari 84 menuju ke 78 tahun 2045 sampai tahun 2020 sekitar menuju ke 79. Tapi 78-45 kemudian juga kelembapan udara berpengaruh. Tidak ada kelembapan udara turun di musim kemarau, di musim hujan sekalipun kelembapan udara itu turun. Suhu naik, kelembapan udara turun, berarti ada suatu perubahan yang drastis. Tadi saya diskusi sama profesor biologi, ya, dia menyatakan bahwa banyak penyakit-penyakit yang mulai naik di ketinggian-ketinggian tertentu karena suhu semakin panas. Dan lain sebagainya, yang jelas kita tahu bahwa bencana akan naik terus. Tapi bagaimana kita mengatasi? Mitigasi bencana terus jalankan saja dengan fokus pada manusia. Jadi bukan fokus pada proyek di mana-mana itu. Itu sudah kita lakukan 45 tahun proyek-proyek itu, dan nyatanya tidak berhasil. Dananya miliaran bahkan triliun, tapi tidak berhasil. Tapi bagaimana kalau kita berbalik sekarang? Ayo dana segitu itu untuk menggerakkan masyarakat, melakukan sesuatu, menghadapi bencana ini secara masif. Apa yang akan terjadi nanti? Jadi bencana akan memunculkan gerakan masyarakat secara masif. Dengan dana-dana tadi, ya tidak ekstrim 100% ya. Berapa persen? Katakanlah 50%. Silakan 50% untuk proyek fisik, yang 50% untuk proyek masyarakat. Manusia yang kita rubah mindset-nya, kita rubah semangatnya untuk menghadapi itu semua, sehingga kalau ada bencana mereka siap, kalau nggak ada bencana mereka sejahtera. Dua-duanya terjadi, sejahtera semuanya gitu. Bencana itu sebetulnya bisa kita gunakan sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan, pengungkit motivasi masyarakat karena takut terhadap sesuatu, maka dia mudah digerakkan untuk melakukan sesuatu, menghadapinya. Tapi saat melakukan sesuatu itu, Bapak-Ibu sekalian, kita harus berpikir sistemik. Artinya, kita tidak boleh mendorong masyarakat melakukan sesuatu tanpa menaikkan kesejahteraan mereka. Nah, contoh-contohnya ada. Ya. Yang pertama, kita sudah belajar dari COVID. Dengan adanya COVID, ilmu pengetahuan banyak maju. Ada genos, ada hand sanitizer yang baru, ada macam-macam. Nah, ini juga dari tahun 2020 sampai 2045 nanti kita dorong supaya para ahli juga bergerak, masyarakat bergerak semua untuk menciptakan hal-hal yang bisa untuk melakukan mitigasi bencana. Membuat sendiri, tidak membeli ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Menemukan rekayasa teknologi, menyediakan sandang pangan sendiri. Daya juang dan motivasi bangsa kuat, sikap tanggap dan peduli dinaikkan, gotong royong persatuan dinaikkan, menjaga alam, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Itu adalah bisa diungkit dari ketakutan masyarakat terhadap bencana yang mungkin terjadi itu. Ya. Kemudian sekarang banjir, pencemaran, ya kita adakan dong gerakan restorasi sungai. Kalau banjir kemudian kita tanggul, kita luruskan sungainya, kita sudah melakukan itu 50 tahun. Mohon Pak Emil, saya mengambil angle yang lain ya Pak Emil Dada. Apa kita mau melakukan 50 tahun lagi atau 25 tahun lagi sampai tahun 45 itu lagi? No. Kita beda sekarang, gerakannya gerakan restorasi masyarakat. Coba
Ini yang kita gerakkan. Masyarakat seperti ini yang kita gerakkan. Tapi tidak cukup seperti ini. Kita harus tambahi setelah seperti ini. Jadilah dia tempat untuk rekreasi mereka. Untuk ada wisata sungai masuk di situ. Ya, gerakan susur sungai itu, restorasi sungai itu, too dirty akan hilang. Contohnya di Ambon nih, ada too dirty. Dulu 3-4 tahun yang lalu sangat kotor sekali nilai sungai itu, tapi akhirnya bersih, digunakan untuk wisata. Itu adalah salah satu contoh yang sederhana. Kemudian gerakan susur sungai, masyarakat ini di kota Sungai Batu Bulan rajin dia naik ke sana, tapi anak-anak nggak boleh ya, cuman orang dewasa saja yang terlatih. Dia melihat ekologinya seperti apa, hidrologi dan energinya seperti apa, keindahan morfologinya seperti apa, sosial budayanya seperti apa, kelembagaan seperti apa. Maka mereka tahu, oh sungai saya itu. Kalau setiap kelurahan itu sudah tahu sungainya itu berbahaya, maka dia harus siap-siap. Kalau ada bencana apa yang saya lakukan, kalau tidak saya bisa manfaatkan untuk wisata misalnya, atau untuk perikanan, untuk pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian ini banjir bandang di Boro ini cuma karena sumbatan di hulu ya, yang masyarakat karena tidak tahu di hulu ada apa, tiba-tiba air banjir bandang datang gitu. Juga ini di Solok seperti itu sama persis. Nah, makanya gerakan susur sungai itu adalah gerakan untuk mengetahui potensi di sepanjang sungai dalam rangka menghadapi bencana banjir. Banjir itu pada intinya adalah campuran antara hujan ekstrim dan hujan yang tersimpan di atas di alur sungai karena ada sumbatan di sepanjang sungai. Maka terjadilah banjir bandang seperti itu. Kemudian mereka ini di Kali Pusur dijadikanlah setelah susur sungai dia tahu potensi, oh ternyata bagus, sumbatannya hilang, sungainya jadi bersih, masyarakatnya tahu persis, jadilah wisata sungai di situ. Juga ini di Jogja, gerakan restorasi sungai-sungai di Sungai Gajah Wong sangat banyak sekali, ribuan orang datang di situ. Masyarakatnya sadar tentang sungai, membersihkan sungai, sekaligus mendapatkan sesuatu. Ini yang belum kita sentuh secara masif. Ya, kalau ini dengan dana 3 triliun, saya kira masalah bencana ke depan akan kita bisa selesaikan. Mereka akan selesai menyelesaikan itu. Nah, sekarang kalau menghadapi hujan yang banyak bagaimana? Hujan adalah potensi sebetulnya. Karena kita tidak lakukan apa-apa untuk mengelola hujan itu secara bersama-sama masif bersama masyarakat, maka mungkin pemerintah akan kewalahan sendiri, hujan banjir terus. Maka yang pertama, kalau ada La Nina misalnya hujan deras, pertanian digerakkan. Bukan ketakutan kemudian siap-siap, tapi justru dua-duanya siap-siap dan juga meningkatkan pertanian, perikanan dan sebagainya. Kalau ada La Nina, itu sebar benih lele sebanyak-banyaknya pada masyarakat, sehingga La Nina selesai 6 bulan panen lele, panen raya misalnya seperti itu. Juga pertanian. Ya, kalau kita sekarang ini kalau ada bencana kan yang kita pikirkan adalah takutnya, tapi tidak melakukan kemanfaatannya. Bencana dalam arti hujan deras, hujan banyak gitu kan. Nah, hujan bisa juga kita gunakan sebagai air galon. Sekarang peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air galon dari industri itu sangat tinggi. Mungkin tertinggi di dunia, 45% ya. Naik terus dan harganya juga naik terus Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana masyarakat kita tidak tergantung itu. Oleh karena itu memanen hujan jadikan air galon gitu. Tinggal bersihkan sedikit sudah jadi air galon. Kan sesuatu yang luar biasa. Kualitas air hujan itu sangat bagus di seluruh Indonesia, sangat bagus. Tidak asam. Saya mengatakan tegaskan tidak asam air hujan itu. Jangan sampai bilang air hujan itu asam. Tidak asam. Kalau air hujan asam itu tanaman mati semuanya. Tidak asam, netral. pH 6,5 sampai 7,5, netral total. Kualitas fisika juga bagus, kualitas kimia sudah saya teliti lebih dari 30 titik di Indonesia, bagus sekali, lebih bagus daripada air standar kesehatan. Sehingga kenapa tidak digunakan? Maka proses menanggulangi bencana itu misalnya mengajak masyarakat untuk membuat tangki, menghidup lagi kolah-kolah untuk menampung air, sehingga kalau too little tadi terjadi, mereka sudah siap. Ya, jangan kemudian masyarakat diajak untuk hanya satu PDAM. Ketika PDAM-nya habis, air dalam tanahnya semua ribut gitu. Atau beli dari industri airnya untuk mandi. Banyak sekarang masyarakat yang untuk masak aja beli. Nah, ini harus kita latih bagaimana memanen air hujan itu menjadi gerakan masyarakat untuk mengurangi bencana kekeringan dengan memasukkan air ke dalam tanah misalnya, untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, ini misalnya harus ada gerakan di kantor-kantor tuh manen air hujan dipakai sehingga air tanahnya tetap terjaga, kualitasnya lebih baik air hujan daripada air tanah.
Air tanah perkotaan kolinya sangat tinggi, deterjen sangat tinggi. Air hujan tidak ada koli, tidak ada deterjen sama sekali di situ. Why not? Ya, ini adalah bisa dimasifkan gerakan itu, didorong di Jawa Timur. Saya kira saya mohon kepada Pak Dadak untuk kita diskusi lagi bagaimana kita mendorong masyarakat Jawa Timur untuk melakukan gerakan-gerakan menyelesaikan masalah tadi. Ini saya meneliti di laboratorium saya, ini adalah tangki air hujan, saya masukkan tabung ultraviolet, langsung jadi siap minum ini. Ini cuma 900.000 harganya, ini 2 juta, 3 juta, udah jadi ini. Selama musim hujan kita nampung banyak, bisa dipakai gitu. Misalnya kayak itu. Industri harus kita dorong untuk menampung air hujan seperti itu, supaya industri itu siap untuk kalau ada terjadi too little, dan kelebihannya dimasukkan ke dalam air tanah sehingga air tanahnya cukup untuk persediaan air tanah kita ke depan. Ya Bapak sekalian, ini adalah model injeksi yang saya buat. Jadi air hujan ini di daerah di Jogja, kalau musim kemarau airnya sumurnya habis. Kemudian saya buatkan injeksi dari air hujan, disaring 3 kali masuk. Sekarang tidak pernah habis airnya, karena 6 bulan diisi air di hujan. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita gerakkan, ini termasuk juga ya, sudah kita pasang. Terus kemudian pada musim hujan lele, sebar lele tadi yang saya sampaikan, perikanan atau perikanan model seperti ini. Ya Bapak sekalian. Nah, kalau musim kemarau, Tilitan tidak ada kemarau, gimana kita pemanen hujan yang tradisional seperti ini kita tingkatkan, kita perbaiki. Jadi transformasi teknologi menjadi teknologi yang bisa diterima oleh generasi milenial sekarang ini, Bapak sekalian. Nah, sekarang gerakan yang perlu kita lakukan karena das kita juga sebagian besar juga sudah sebagian rusak, maka kita harus melakukan gerakan nasional pemulihan das. Ini saya sangat setuju nih dari KLHK ini. Dan dari PU juga sama-sama, ayo kita sama-sama memperbaiki das. Tapi itu tidak mungkin dengan model proyek. Harus gerakan masyarakat secara masif, massal. Nah, bagaimana clue-cluenya itu kita harus kumpul bersama, undang seluruh komunitas-komunitas masyarakat yang sudah ada, apa kira-kira cara yang terbaik. Beri dana, dorong mereka supaya melakukan itu bersama-sama masyarakat, bersama-sama pemerintah, dan bersama dunia usaha secara keseluruhan. Saya kira kalau itu terjadi, maka Indonesia akan selamat sampai 2045. Air tidak ada masalah, meskipun climate change kita tidak bisa selesaikan sendiri, minimal iklim mikro bisa kita kita selesaikan, dan juga adaptasi terhadap situasi itu akan kita lakukan karena kita mampu melakukan itu karena masyarakat mampu. Ya. Saya kira itu Pak, kesimpulannya adalah bencana banjir, keringan, dan polusi dapat mengungkit gerakan masyarakat untuk tidak menyerah, justru melakukan gerakan untuk menanggulangi bencana berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Mendanai gerakan-gerakan berkelanjutan sangat perlu. Ini nomor 2 ini mohon maaf ini menggantikan proyek-proyek besar ya. Artinya saya sudah merasa ini kalau kita teruskan, kita sudet sungai kita ini, kita talut sungai kita ini nggak selesai. Bukankah Jakarta sudah ditalut semuanya, juga banjir tetap jalan. Jadi coba kita ganti penghijauan, ekologi, masyarakat semuanya. Kalau masyarakatnya kuat menghadapi bencana, kita selamat ya selamanya. Mereka tahu bagaimana menyingkir dari masalah itu, mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketika tidak ada bencana. Demikian, terima kasih Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.